Hai guys, salam sehat. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kalian? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Baiklah, pagi hari ini Pak Ardi sedang makan pisang goreng. Ini bagus loh untuk kesehatan kita. Untuk sarapan pagi ditemani kopi, teh ataupun air putih tidak masalah. Pisang adalah makanan khas Indonesia, banyak kita jumpai di mana-mana ya, di sekitar kita banyak pisang. Untuk tenaga kita untuk memulai hari ini. Hai, kita lanjutkan makan pisang goreng dulu ya. Memang renyah, gurih, rasanya manis, ada crispy-nya. Ayo anak-anakku yang belum sarapan, sarapan bareng Pak Ardi. Bisa sarapan nasi, sayur, buah-buahan, apapun itu. Yang penting tubuh kita diisi dulu. Ibarat HP dicas. Ya, tenaganya kuat. Belajarnya semangat, konsentrasinya tinggi. Selamat makan. Berdoa bisa di mana saja. Maka dari itu anakku, luangkan waktu untuk berdoa. Bersyukur kepada Tuhan atas nafas kehidupan yang kita miliki sampai saat ini. Atas kesehatan yang kita miliki sampai saat ini. Ingat ya, luangkan waktu untuk berdoa dimanapun berada dan kapanpun. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Pembelajaran pagi ini adalah menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Hei, masih bersama Pak Ardi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan bosan-bosan ya anakku. Baik, Pak Ardi ingatkan kembali pembelajaran yang sebelumnya, biar kalian semakin bisa dan ingat selalu. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf atau sebuah bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjelasan atau uraian yang mendukung gagasan pokok. Jadi saling berkaitan ya antara gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Kalau kita sudah menemukan gagasan pokok, setelah itu selebihnya adalah gagasan pendukung. Ingat ya. Dalam menentukan gagasan pokok, kalian cari dulu kalimat utamanya. Kalian ambil intinya, jadilah gagasan pokok. Setelah itu, paragraf selanjutnya adalah gagasan pendukung. Kalian ringkas juga seperti gagasan utama. Bisa dimengerti anakku? Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yaitu 1. Bacalah paragraf dengan cermat dan seksama. 2. Cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? 3. Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir. Ngerti ya anak-anakku?
Berikut ini adalah binatang simpanse. Binatang simpanse aja bisa tertawa dan bahagia. Kenapa kita tidak bisa? Mari kita tertawa. Hahaha. Dalam belajar jangan terlalu tegang ya. Kita serius tapi santai. Ya, kita kembali ke topik anak-anakku. Sekarang Pak Ardi jabarkan tentang pengertian peta pikiran. Peta pikiran adalah teknik mencatat dengan mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, atau informasi dalam bentuk diagram. Manfaat pembuatan peta pikiran adalah yang pertama, efisien dalam mencatat materi. Yang kedua, mudah dipahami dan dimengerti. Dan ketiga, mempercepat pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. Itu adalah manfaat dari peta pikiran. Cara membuat peta pikiran adalah yang pertama, baca dan pahami materi. Kedua, cari setiap hubungan yang ada keterkaitannya dan tulis dengan kata yang mewakili secara garis besar. Tiga, buat peta pikiran dengan kata kunci yang mewakili setiap pembahasannya. Keempat, kembangkanlah poin-poin tersebut sesuai kebutuhan. Itu adalah cara membuat peta pikiran. Berikut ini adalah contoh peta pikiran. Nah, kita lihat yang di tengah dulu. Yang di tengah adalah topik atau judul dari karangan atau paragraf. Jadi kalian taruh judulnya dulu atau topik, lalu di pinggir-pinggirnya baru pembahasan. Di atas ada ciri-ciri, di bawah kanan ada manfaat, di bawah kiri ada kandungan. Itu adalah salah satu contoh. Oke anak-anakku, ini adalah contoh peta pikiran. Kalian cari dulu judul dari paragraf atau topik yang akan dibahas. Sisipkan di tengah ya, bikin kotak di tengah gambar dan tulisannya. Setelah itu kalian bikin peta pikirannya dalam bentuk paragraf 1, 2, 3, 4. Tergantung paragrafnya. Kalau paragrafnya ada 3, kalian bikin kotaknya 3. Kalau paragrafnya 2, bikin kotaknya 2. Kalau paragrafnya 6 atau lebih dari 4, bikin 6. Nah, dalam paragraf itu disebutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mudah kan anak-anakku? Bisa dimengerti? Jadi kalian tentukan dulu judul atau topik, baru paragraf. Setiap paragraf berbeda-beda. Kalau kalian paragrafnya 2 atau 3, bikin gambarnya 2 atau 3. Itu saja ya. Ingat, setiap paragrafnya ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Saatnya mengerjakan tugas. Baiklah anak-anakku, sekarang buka buku paket 4A kalian, buka halaman 32 dan 33. Baca paragraf berjudul Permainan Tradisional Hampir Punah. Buatlah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf masing-masing. Tapi kalian buat menggunakan peta pikiran agar lebih menarik. Jangan lupa ya, kerjakan di buku tugas. Ya, ini dia anak-anakku teks bacaan yang kalian baca pada halaman 32. Kalian baca baik-baik, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, lalu kalian buatlah peta pikiran yang ada di contoh pada gambar tersebut. Kalian buat itu dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat ya anak-anakku.
Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat, selalu berdoa, dan salam sehat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dah.